Pandeglang terkenal dengan simbol badaknya yang berdiri gagah di pusat kota. 1 juta orang lebih hidup di kota santri ini, dengan mayoritas petani sebagai sumber mata pencahariannya. Kota ini pun menyimpan setumpuk masalah yang cukup sulit diatasi. Salah satunya adalah sampah. Hal ini masih menjadi PR bagi pemerintah maupun masyarakat Pandeglang. Sampah dibuang, ditempatkan tidak sesuai atau dicampur. Ini organik, ini organik, menyatu di situ. Paling banter dari sampah rumah tangga itu dibawa ke TPS. Sementaranya di situ juga belum terpilah, sehingga kalau sampah itu dibawa ke TPA campur aduk. Sekarang kalau sampah keluarga itu, kalau sampah organik tidak terlalu bermasalah. Yang bermasalah itu sampah anorganik. Kurangnya kesadaran akan membuang sampah pada tempatnya mengakibatkan banyak masalah di lingkungan sekitar. Di desa Ciwalet, yang terletak tidak jauh dari pusat kota, kesadaran masyarakat akan lingkungan masih sangat minim. Memang udah saya ajukan gitu, bagaimana kata Pak Lurah nanti tahun depan gitu ada kendaraannya buat menampung di masyarakat, semodel tosa itu. Iya. Artinya mana yang sampah organik, mana yang sampah non organik. Nanti yang organik kan bisa dimanfaatkan lagi sama petani, bikin kompos ya. Kalau non organik dibakar. Rencana mau gitu. Warga desa tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan mengelola sampah yang baik. Akibatnya, pembakaran sampah non-organik seringkali dilakukan. Di saat warga berkeinginan untuk membuang sampah pada tempatnya, di sisi lain, ketersediaan kendaraan pengangkut sampah milik pemerintah belum memadai. Akhirnya, tumpukan sampah milik warga menyebar di sudut-sudut desa, bahkan di sungai. Pandeglang itu hanya karena masih terbatasan angkutan, jadi hanya wilayah kota saja. Wilayah kota, kemudian dibagi zona kan, ada kalau pasar-pasar pemerintah tetap oleh kita di tangan. Ya, pasar Meles itu kan itu pasar Labuan, pasar Sakacik, sebagian Tanibang, Labuan. Hanya ke masyarakat pemukiman itu belum memadai kita. Selain masalah ketersediaan kendaraan, masalah lainnya adalah pengelolaan sampah di TPA. Apa yang dikatakan pemerintah berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Kondisi di TPA sangat memprihatinkan. Dengan sistem kontrol landfill, seharusnya ada kendaraan berat yang mengangkut sampah untuk dikubur. Namun, kenyataan nihil. Tidak ada kendaraan berat yang beroperasi. Sampah yang seharusnya dikubur malah dibiarkan berserakan tak tertata. Sehubungan dengan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, pemerintah Kabupaten Pandeglang telah melakukan berbagai cara untuk menyadarkan masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Butuh kesadaran masyarakat, sosialisasi, ya. Sosialisasi itu bisa pakai media tatap muka langsung, bisa melalui media elektronik, dengan referensi FFI sekarang. Wah, ada tuh iklan LH. Kemudian papan-papan pengumuman. Selain sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, juga ada segelintir orang yang peduli akan masalah sampah di Pandeglang. Contohnya adalah Pak Wawan. Ia adalah salah satu pendiri bank sampah di Pandeglang.
masyarakat peduli terhadap lingkungan sekitar, bersih. Kedua, sadar terhadap lingkungannya, sehingga slogan ciptakan lingkungan bersih itu tidak hanya slogan aja, jadi diterapkan betul-betul. Gitu. Contoh lain adalah pengurus Karang Taruna di Desa Curug Nganggur, Kadomas. Para pemuda ini rutin mengelola sampah warga setiap 2 kali seminggu. Sampah dipilih terlebih dahulu, dipisahkan antara organik dan non-organik. Nantinya, sampah non-organik tersebut akan mereka jual ke pengepul, sedangkan sisa sampahnya baru mereka buang ke TPA. Walaupun terbilang kurang efektif karena sampah yang dimanfaatkan hanya sampah non-organik, namun kedepannya mereka berencana akan memanfaatkan sampah organik untuk dijadikan kompos. Kurangnya sumber daya manusia menjadi penyebab rencana ini sulit terrealisasi. Sejatinya, pendidikanlah yang menjadi peran penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Di sekolahlah kepribadian, sikap, dan perilaku seseorang dibentuk, termasuk perilaku sadar lingkungan. Terkait dengan hal itu, salah satu sekolah di Pandeglang, yakni SMA 2 Pandeglang, mulai mendorong siswanya untuk lebih sadar terhadap masalah lingkungan dengan cara mendirikan Green School Community. Anak-anak yang tergabung di Green School Community itu menyarankan supaya sampah itu dipilih lagi menjadi sampah plastik, kemudian sampah kertas, dan sampah yang organik gitu. Itu tingkat kesadarannya sudah mulai tinggi kalau ibu pikir. Cuma kita sebagai pihak sekolah harus memfasilitasinya. Jadi jangan membiarkan ide-ide mereka yang inovasi, yang kreatif itu dibiarkan hanya secara lisan saja. Insya Allah akan diupayakan oleh pihak sekolah untuk terrealisasi. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Semua lapisan masyarakat ikut bertanggung jawab atas permasalahan sampah yang ada saat ini. Semuanya harus bekerja sama demi terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Jabatan dan profesi bukanlah alasan untuk tidak bersikap bijak terhadap lingkungan. Bukankah kita hidup berdampingan dengan lingkungan? Sampah adalah salah satu dari banyaknya masalah lingkungan di bumi. Kurangnya kepedulian manusia terhadap masalah sampah membuat masalah ini semakin parah. Bila kondisi lingkungan semakin buruk, manusia sendirilah yang terkena imbasnya. Untuk mengatasi masalah lingkungan, mulailah dari diri kita sendiri. Tanamkanlah dalam hati kita bahwa kita hidup berdampingan dengan lingkungan dan suatu kewajiban bagi kita untuk menjaganya.